Tuhannya. Sekarang kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai nih. Yuk! Tidak
Anak-anak, selamat pagi. Anak-anak Kahalkit yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini Om Joko akan menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak, siapkan hati anak-anak, siapkan pikiran anak-anak, perhatikan baik-baik. Ya, anak-anak, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk tenang, biarlah kami boleh konsentrasi, sehingga firman-Mu bisa kami terima, kami tangkap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu. Siapkan Om Joko yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini Pak Joko akan sampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana. Ini adalah kata yang harus kita sering ucapkan, yang harus sering kita katakan. Ya, anak-anak, kata-kata yang akan disampaikan Pak Joko ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa, sangat penting dalam kehidupan kita. Ini mempunyai pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak, kata yang pertama adalah maaf. Ya, maaf. Coba anak-anak baca sama-sama. 1, 2, 3. Maaf. Sekali lagi, maaf. Ya, anak-anak, dalam kehidupan kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita sangat-sangat bisa salah. Ya, di dalam kata-kata kita, di dalam tindakan kita, perbuatan kita bisa salah. Kita bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya anak-anak, ayo sering ucapkan maaf kepada orang-orang yang apa? Yang kita sakiti. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan memaafkan mereka, anak-anak, maka akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada sukacita dalam diri kita. Ya, anak-anak, ayo katakan maaf. Kalau anak-anak melakukan kesalahan. Salah kepada siapa? Kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kepada teman-teman. Ayo ucapkan, maaf ya, aku salah. Ya, karena apa? Dengan memaafkan mereka, maka akan ada sukacita dalam diri kita. Ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau anak-anak salah, ayo minta maaf. Ya, sama seperti ini anak-anak ya. Harapan kita harus saling memaafkan, memberi maaf dan saling mengampuni. Ya. Karena apa? Manusia itu memang tidak sempurna. Siapapun orang itu pasti melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Makanya harus minta maaf. Kepada siapa saja? Kepada Tuhan, kepada teman, ya kita harus memberikan maaf kepada mereka. Ingat, apa anak-anak? Maaf. Ayo, sama-sama ya. Maaf. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Maaf. Anak-anak, kalau kita ini tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita,
nanti Bapa di surga juga tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ya, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kalau anak-anak bawa Alkitab atau bawa HP, anak-anak kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Om Joko ulangi ya. Matius 6 ayatnya yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, anak-anak, kita harus gampang memaafkan, dan kita juga harus gampang memberi ampun, minta maaf dan memberi pengampunan. Ya, ayo, jangan sampai kita menyimpan sakit hati, jangan sampai kita ini hidup kita ini jengkel, marah-marah. Ya, saya rindu anak-anak tangkap kebenaran ini. Ya, kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Ya, demikian juga kita bisa minta maaf kalau kita ini bersalah. Ya, kata yang pertama adalah maaf. Sekarang kata yang kedua. Yang kedua adalah apa ini anak-anak? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tolong. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tolong. Nah, anak-anak, kehalkit yang dikasih Tuhan, mari dalam hidup kita juga sering mengucapkan kata tolong. Minta tolong kepada siapa? Anak-anak kita ini kan tidak bisa semuanya. Ya. Makanya kita harus sering mengucapkan tolong kepada orang yang sudah menolong kita. Ya. Jangan main perintah-perintah, nyuruh-nyuruh. Yang pertama, awali dengan kata tolong. Ya, kalau ada kakak saya, ada kakaknya gitu ya, ada kakaknya, adiknya, kita tidak bisa lakukan, katakanlah baru sakit, tolong ambilkan air putih buat minum obat. Ya, siapa saja yang ada di sekitar kita, yang kita minta bantuan, kita merepotkan orang, ayo ucapkan kata tolong. Ya. Karena apa? Dengan kita mengucapkan tolong, itu sebetulnya kita ini punya etika, punya sopan santun, punya nilai-nilai dalam diri kita. Ya. Ingat apa yang kedua katanya? Tolong. Ya. Nanti kalau butuh sesuatu, perlu sesuatu, tidak bisa ngomong. Tolong ya, bantu aku. Anak-anak ngerti ya? Saya rindu anak-anak setia dengan kata-kata ini. Ya, kata yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Tolong aku, bantu aku. Karena aku tidak bisa. Anak-anak, coba kita akan buka Alkitab kita lagi. Kita buka ya di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Ya. Anak-anak kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama. Ya, anak-anak baca di rumah. Pak Joko, Om Joko baca juga ya. Bertolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, anak-anak, ayo kita bertolonganlah
saling membantu, saling menolong. Ya, firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Anak-anak, kalau anak-anak itu suka minta tolong, tetapi ayo suatu ketika ada waktunya, ada saatnya kita harus juga membantu mereka. Ya, bukan hanya minta tolong terus, bantu aku, tolong aku. Tapi ada saatnya kita juga harus menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang dalam kesulitan dalam hidup kita. Ya, tolong, dan kita juga mau membantu mereka. Anak-anak, wah, hidup ini akan mudah kalau kita saling menolong. Hidup ini akan menjadi ringan. Ya, anak-anak, ayo jadikan gaya hidup ya, kita membantu menolong. Tapi juga karena kita lemah, kita juga bisa minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang ketiga, kata yang ketiga adalah terima kasih. Nah, anak-anak, ucapkan terima kasih seberapapun kecil pertolongan dari orang lain. Ya, sudah diambilkan minum, bilang terima kasih. Ya, apalagi kalau di rumah mengerjakan sesuatu, enggak bisa, akhirnya dibantu siapa saja yang bantu kita. Ya, adik kita, kakak kita, atau siapa saja orang tua kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih itu tanda penghargaan anak-anak ya. Menghargai orang yang sudah yaitu sudah membantu kita. Ya, anak-anak, kalau anak-anak baca gitu ya, baca di dalam Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, itu ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Orang-orang di zaman akhir, mereka tidak akan tahu yang namanya berterima kasih. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus gampang berkata terima kasih. Ya, saya rindu. Tuhan ingin ya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, anak-anak, ingat 3 kata tadi. Ya, yang pertama adalah maaf. Yang kedua adalah tolong. Yang ketiga, terima kasih. Anak-anak, kalau itu sering kita lakukan, nanti pengaruhnya akan besar dalam hidup kita. Ya, saya rindu, ucapkan ini terus-menerus, lakukan ini terus-menerus, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita dimanapun kita tinggal. Anak-anak, terus semangat ya cari Tuhan ya. Ayo firman Tuhan ditangkap, dilakukan dalam hidup kita. Amin. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 knock. Pagi KHL Kids. Nah, gimana firman Tuhan hari ini? Sangat terberkati bukan? Nah, hari ini kita ada belajar 3 kata yang dapat merubah hidup kita, yaitu yang pertama maaf, yang kedua tolong, dan yang ketiga terima kasih. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Nah, yuk kita membaca ayat hebat kita. Victor, tolongin dong ambilin Alkitabnya Cici. Oke, terima kasih. Nah, hari ini ayat hebat kita ada di Matius 5 ayat 16. Yuk buka sama-sama di Matius 5 ayat 16. Nah, baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita baca sekali lagi ya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, itu dia ayat hebat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Anak-anak, kita akan berdoa ya. Anak-anak, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin kami. Tuhan memberkati semua anak-anak yang ikut terlibat dalam ibadah hari ini melalui online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkat yang terbaik turun atas anak-anak. Diberkatilah anak-anak, dilindungilah anak-anak. Kemanapun anak-anak, ada tangan Tuhan yang ajaib menyertai anak-anak. Anak-anak menjadi cerdas dan dipakai Tuhan dimanapun anak-anak berada. Di rumah, di sekolah, di lingkungan manapun, anak-anak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.